Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fauzan dengan NIM 20650051. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi ke-6 pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan materi yang berjudul Project Time Management. Slide pertama yaitu pentingnya jadwal proyek. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Slide selanjutnya, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak. J versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Slide selanjutnya ada media snapshot. Perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang dituliskan sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih Slide selanjutnya ada media snapshot. Perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002. Slide selanjutnya media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang yang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, yaitu mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. 3. Aktivitas phishing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. 4. Estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. 5. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. 5. Membangun jadwal, menganalisa urutan kegiatan, estimasi sumber daya dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek. Serta pengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ringkasan manajemen waktu proyek. Di sini ada planning, yaitu perencanaan dan monitoring and control atau pengendalian dan pengontrolan. Slide selanjutnya yaitu planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan dan deskripsi proses.
Selanjutnya mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan, sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Slide selanjutnya ada daftar aktivitas dan atribut. Aktivitas list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, seperti nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan seperti nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya ada milestone. Milestone adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, serta membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Selanjutnya ada sequencing aktivitas. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. 3 tipe dependencies, yaitu pertama ada mandatory. Mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek, kadang-kadang disebut hard logic. Kedua ada discretionary dependencies, didefinisikan oleh tim proyek, kadang-kadang disebut soft logis, dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. 3 ada external dependencies, melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Slide selanjutnya ada network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Contoh network diagram proyek X. Slide selanjutnya ada arrow diagramming method atau biasa disingkat ADM. Seringkali disebut activities on arrow network diagram. Aktivitas digambarkan dengan panah. Node atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Sini ada proses pembuatan diagram AOA atau arrow diagram method. Atau selanjutnya ada proses membuat diagram AOA atau activity on arrow. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya, dan tarik panah antara node 1 dan node-node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Selanjutnya menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Selanjutnya sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebaiknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Slide selanjutnya ada precedence diagram method atau disingkat PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh proyek lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Selanjutnya task dependency types. Contoh PDM network diagram. Ini adalah contoh PDM.
Selanjutnya, estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material. Selanjutnya, mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang dilakukan tersedia, serta sebuah resource breakdown struktur. Selanjutnya, sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Selanjutnya ada estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort. Effort adalah jumlah dari hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas effort. Setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli yang mengkajinya. Selanjutnya ada estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimatif diperlukan untuk PERT atau PERT dan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya ada membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dari akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk memantau kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical line, dan analisis PERT. Gantt chart. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan yaitu diamond hitam, sebuah milestone, batang hitam tebal, ringkasan task, batang tipis horizontal, durasi setiap task, dan panah, despedence between task. Ini adalah Gantt chart for Project X. Gantt chart proyek peluncuran software. Menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang yang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan task berdurasi 0, atau kita dapat menandai setiap task sebagai tonggak. Smart kriteria. Milestones harus spesifik, measurable, achievable, realistic, and time framed. Ini adalah contoh dari tracking Gantt chart. Mungkin itu saja review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.